Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita mau hampiri tahta Allah kita dengan ucapan syukur kita. Mari kita datang bersama-sama dengan penuh kerinduan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Tuhan. Oh, kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar saron ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ya Tuhan, kami datang dengan kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar saron ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh
menyembahmu, menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, syukur kami naikkan padamu Tuhan. Haleluya, Allah yang dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya, kami naikkan syukur kami. Oh haleluya, haleluya. Tak seorang pun seperti Engkau Yesus Tuhan yang layak diagungkan. Haleluya, syukur kami naikkan. Oh dahsyat Engkau Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami mau serahkan hidup kami, penuhi hidup kami dengan sukacita yang baru, kekuatan yang baru. Kami mau rindu hidup kami Tuhan, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, pertajam hidup kami dengan pendengaran akan firman-Mu. Mari memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, segala sesuatu yang kami dengar pagi hari ini boleh menjadi kekuatan buat hidup kami, dan kami lebih mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang dan juga selamat bergabung kembali dalam channel YouTube GKI Pondok Daud. Dan senang sekali apabila pada pagi hari ini saya dapat menyapa dan juga berjumpa kembali dalam segmen Doa Pagi Online. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan juga pikiran kita serta jiwa kita, di mana kita sebelum memulai aktivitas kita dan juga kegiatan kita di sepanjang hari ini, kita mau mencari Tuhan terlebih dahulu dan juga kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya apabila lewat sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, itu boleh menjadi pegangan kita, itu boleh menjadi kekuatan kita untuk melalui hari-hari kita ini. Dan hampir sudah 1 bulan ini kita belajar, banyak sekali belajar tentang tanda-tanda zaman dan juga akhir-akhir zaman, di mana itu juga yang menjadi topik bahasan atau tema besar dari gereja kita. Bagaimana saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sudah dibukakan begitu banyak informasi dan juga mata rohani kita belajar banyak tentang tanda-tanda zaman dan juga akhir-akhir zaman, di mana diceritakan akhir-akhir zaman atau tanda-tanda zaman ada begitu banyak masalah, akan ada begitu banyak pergumulan dan juga ada begitu banyak tantangan yang ada di hari-hari ini. Untuk itu pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar siap untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Disebutkan apabila di akhir zaman ini akan ada begitu banyak masalah, akan ada begitu banyak rintangan dan juga peperangan yang terjadi. Untuk itu tentu saja kita pasti pernah merasa yang namanya cemas ataupun takut. Dan juga dalam suatu keadaan tertentu kita juga pasti pernah merasa diusik dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga pernah merasa mungkin cemas apabila ketika esok mungkin kita akan menemui atasan kita yang baru di kantor yang baru atau di perusahaan yang baru karena kita sedang melamar pekerjaan di tempat yang baru. Atau mungkin kita juga merasa cemas ataupun was-was, takut dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Kita takut kalau orang tua kita, teman kita, saudara kita, atau bahkan anak-anak kita sedang beraktivitas di luar karena ada begitu banyak berita tentang pembegalan yang terjadi di jalan raya dan sebagainya.
Namun seringkali juga kecemasan itu dianggap sebagai hal yang normal atau hal yang biasa-biasa saja, karena itu merupakan sebuah respon manusiawi kita akan terhadap sebuah situasi yang terjadi. Namun bagaimanapun, kebenaran yang harus kita pegang dan juga kebenaran yang harus kita punya adalah ketika Tuhan mau, apabila lewat anugerahnya, lewat anugerah penyelamatan dan juga lewat karya-karyanya, Tuhan ingin kedua kaki kita mengarah kepada jalan damai sejahtera. Seperti juga yang ada di kitab Lukas 1 ayat 78 sampai dengan 79 yang berbunyi, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Pada intinya atau pada dasarnya Tuhan menghendaki hidup kita itu tidak dalam kecemasan ataupun dalam ketakutan, karena apapun kondisinya, apapun keadaannya, karena Tuhan adalah sumber kemenangan dan juga sumber damai yang sejati. Dan dalam bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, Dia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang tanda-tanda di akhir zaman pada saat kedatangannya yang kedua nanti. Dikisahkan atau digambarkan pada saat itu semua terjadi, maka ada sebuah kondisi atau keadaan yang sangat bergelora, yang sangat mencekam dan juga sangat menakutkan dan membuat bingung semua orang. Kecemasan didapati dapat membuat orang mati ketakutan pada saat itu, dan apa yang Yesus sampaikan itu boleh menjadi peringatan sekaligus kekuatan bagi kita semua. Karena di akhir pesannya Tuhan Yesus pun menyampaikan, Matius 24 ayat 35 sampai dengan 36. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari ini dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat firman Tuhan di atas jelas menggambarkan apabila kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sudah sangat dekat, bahkan ada di depan mata kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kapan, bagaimana, dan di mana itu akan terjadi, atau itu semua tidak ada yang tahu. Bahkan tadi dibilang atau dituliskan apabila malaikat-malaikat di surga pun juga tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya di dunia ini. Untuk itu kita sebagai orang percaya, kita sebagai umat pilihan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita mulai berjaga-jaga dan bersiap-siap untuk mempersembahkan yang terbaik yang kita bisa lakukan, dan kita boleh mempersiapkan diri kita sebaik mungkin saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan pada pesannya yang lain berbunyi, dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Mungkin kehadiran fisik Tuhan tidak dapat kita rasakan atau tidak dapat tampak dalam kehidupan kita. Namun percayalah, apabila firman yang kita pegang, firman yang kita baca sehari-hari, itu boleh menjadi kekuatan kita, itu boleh menjaga dan juga menyertai kita sampai akhir kesudahan zaman. Dan inilah kebenarannya, bahwa Tuhan selalu ada untuk kita, Tuhan selalu ada untuk menyertai saudara dan saya, tidak peduli sekacau apapun keadaan dunia di akhir zaman nanti. Untuk itu saat kita menghadapi tanda-tanda zaman atau akhir-akhir zaman ini yang semakin hari semakin jahat, maka sekali lagi saya mengajak kepada saudara sekalian agar kita boleh memiliki sebuah iman percaya, dan kita mau belajar untuk tidak takut dan tidak cemas untuk menghadapi hari-hari esok. Jangan takut, mungkin itu adalah sebuah firman yang tertulis yang begitu pendek di dalam Alkitab saudara dan saya. Markus 5 ayat 36 berkata, jangan takut, percaya saja. Ini adalah sebuah perkataan yang langsung diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Untuk itu pada pagi hari ini kita mau belajar 3 hal mengapa kita tidak perlu takut untuk mengatasi ataupun menyambut hari-hari ini. Yang pertama adalah karena kita memiliki Allah Immanuel. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Untuk itu, mengapa kita tidak perlu takut untuk
kita boleh menghadapi akhir-akhir zaman atau tanda-tanda zaman, yaitu karena kita memiliki penyertaan atau kita memiliki Allah yang terus menyertai ke dalam kehidupan kita. Yang kedua, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang karena aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Poin yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut dan cemas adalah karena janji penyertaan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup setiap kita. Mungkin Tuhan tidak pernah berjanji dalam hidup kita tidak akan pernah bertemu dengan masalah ataupun problema ataupun badai kehidupan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang Tuhan Yesus janjikan dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kita melewati semua itu, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, ketika ada badai rintangan yang terus ada dalam kehidupan kita, maka pertolongan Tuhan dan juga Tuhan akan terus menyertai kita untuk kita boleh nantinya menjadi pemenang-pemenang sejati. Dan yang ketiga, Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan berjanji akan memberikan kasih-Nya, seperti juga yang sudah dialami oleh Daud, di mana Daud percaya apabila kasih Tuhan itu adalah abadi, dan kasih Tuhan itu lebih besar dari setiap masalah, dari setiap peperangan yang dihadapi oleh Daud. Dan karena Daud percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pun mengangkat Daud dan juga hidup Daud dipulihkan dengan begitu luar biasanya. Untuk itu pada pagi hari ini kita mau belajar mengapa kita tidak perlu takut dan juga khawatir tentang menyongsong masa-masa depan dan juga hari-hari akhir ini. Pertama, kita punya Tuhan Allah Immanuel yang akan selalu menyertai kita. Yang kedua, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kasih Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Mari kita ingatkan diri kita kembali pada pagi hari ini. Apabila Tuhan tidak pernah menghendaki kita dibelenggu oleh rasa takut dan juga cemas dalam hidup kita, fokuslah pada penyertaan Tuhan dan juga janji firman-Nya. Bila Anda saat ini sedang diliputi oleh rasa cemas maupun rasa gundah gulana, maka perkatakanlah ucapan Yesus kepada kita, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.